kenapa orang-orang beriman berulang-ulang dipanggil oleh Allah di dalam berbagai ayat yang kita jumpai dalam Quran dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu? Karena orang-orang beriman itu gampang diatur. Kalau ada kata-kata la, kalau menemukan kata-kata la di dalam Al-Quran itu berarti konsekuensi hukum yang timbul itu dilarang, berarti haram, Pak. Haram ini ada la-nya nih lah. Lamun nahi namanya. Kata yang menunjukkan larangan. Biasanya selalu digandeng dengan fi'il mudhari ya. Kata yang menunjukkan perbuatan yang sedang dan akan datang. Andat itu artinya segala sesuatu dilakukan untuk menandingi kekuasaan Allah, menandingi aturan Allah, itu namanya andat. Makanya harus barok. Jadi barok ini Pak. Ini barok Pak, intisari ajaran syahadatan itu barok itu bagaimana? Enggak barok itu yang main-main dengan Allah itu, enggak barok itu. Harus barok. Ini intisari syahadatan itu bagaimana? Intisari syahadat ya ini nih. Wala barok ini. Jadi ada empat hal yang harus kita berlepas diri daripadanya, harus barok. Berarti walaknya juga itu ada 4 hal juga. Ada 4 hal yang harus kita wala juga padanya. Kalau kita tidak wala kepada 4 itu, batal syahadatnya. Untuk melaksanakan suatu kewajiban yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita melaksanakan atau membuktikan ketaatan kita kepada Allah, kepada Rasulullah dan kepada ulil amri kita dengan menghadiri acara kegiatan taklim yang sudah ditetapkan oleh ulil amri kita. Mudah-mudahan kehadiran kita pada sore hari ini bisa menambah wawasan keilmuan kita, bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita, sekaligus bisa tambah mempererat ukhuwah Islamiyah kita, rasa persaudaraan di antara kita, karena memang itu yang menjadi tujuan utama kita menjalani kehidupan di dunia ini sebagai bekal untuk menghadap Allah kelak pada saat Allah Subhanahu wa taala telah memanggil kita untuk menghadap hadirannya. Salam salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya, bahkan kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti risalahnya sampai akhir zaman. Insyaallah mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi materi kajian kita pada sore hari ini apa tadi Mbak? Tentang wala al-wala wal bara'u ya. Nah, ini di kalangan orang-orang yang mengkaji akidah terutama syahadat itu pasti paham. Al-wala'u al-wala'u kalau ditulis Arab kayak gini, wal bara'u. Wala'un, ada bara'un. Wala'un itu sering diartikan kesetiaan.
Sering juga diartikan loyalitas. Loyalitas. Sering juga diartikan yang diterima. Baraon ini berlepas diri. Berlepas diri. Sering juga diartikan ditolak. Ditolak atau tidak diterima. Tidak diterima. Ini walaun ini juga hampir ada kaitannya dengan waliyun. Waliyun. Jamaknya auliyaun. Auliyaun. Ini dari kata dasar yang sama. Situ dari ayat yang dibaca tadi Quran surat kelima ya. Quran surat kelima ayat berapa tadi? Wah, ayatnya Ahok dulu ya. Masih ingat ya? Waktu turun gubernur di demo sama Habib Rizik ya dulu itu ya. Bu ya kan gara-gara mengatakan ya. Ya gara-gara mengatakan apa Al-Qur'an itu apa? Apa namanya di surat Al-Maidah 51. Apa di situ coba diulang? Dia ulang tadi bacanya. Coba diulang bacanya. Enggak ayatnya. Coba sampean baca ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. La tattakhizu ya. La tattakhizu ya. La tattakhizu al yahuda ya. Al yahuda wan nasara ya. Terus aulia. Ini lihat perhatikan aulia. Ini tak garis ini. Di sini ya ayyuhalladzina amanu ya. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Artinya apa? Dipanggil. Ya itu artinya wahai. Ayyuha seluruh. Kalau diterjemahkan perkataannya, ya ini kalau dalam bahasa Arab disebutkan huruf nida, kata yang digunakan untuk memanggil atau menyeru. Wahai, ya Muhammad, wahai Muhammad. Ya Abdullah, wahai Abdullah. Ya Zaid, wahai si Zaid. Terus ayyuha ini menunjukkan yang dipanggil itu orang banyak. Wahai sekalian, wahai seluruh. Alladzina orang-orang amanu yang beriman atau mereka yang beriman. Siapa yang manggil? Siapa yang dipanggil? Orang-orang beriman. Kenapa orang beriman kok suka dipanggil? Banyak kan ayat-ayat yang ya ayyuhalladzina amanu kayak gini nih. Kalau kita cermati Quran itu diulang sampai 89 kali di dalam Al-Quran. Seluruh Al-Quran. Tanya. Aku sudah ngitung sama Pak Amin dulu ya. Saya makanya ketemunya 89 kali. Terutama di surat Al-Hujurat itu paling banyak. Surat 9 berapa itu ya? Diulang. Kenapa orang-orang beriman itu kok selalu dipanggil? Banyak kali dipanggil. Nah, kalau kita telusuri beberapa tafsir, di situ dijelaskan orang-orang beriman itu selalu dipanggil oleh Allah atau banyak kali, seringkali dipanggil karena orang-orang beriman itu pertama kadang-kadang lupa, kadang-kadang keliru. Ya betul nggak? Betul apa Erwin? Masa sampean dengan saya nggak pernah lupa, nggak pernah keliru? Kadang-kadang lupa, kadang-kadang keliru. Ya. Kadang-kadang. Kalau orang kafir bukan kadang-kadang. Kalau orang kafir itu lupa dan kelirunya terus-menerus dalam kehidupan ini. Walaupun nggak mengaku dia kalau dia itu keliru dan lupa.
Makanya nggak banyak dipanggil dalam Al-Quran. Qul ya ayyuhal kafirun. Ada lagi. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzir. Cuma 2 kali tok orang kafir itu dipanggil dalam Al-Quran. Seluruh Al-Quran 2 panggil tok. Sementara orang beriman ini 89 kali. Jadi tadi kenapa orang-orang beriman berulang kali dipanggil? Itu alasannya pertama, orang beriman itu kadang-kadang lupa, kadang-kadang hilaf, keliru. Nah, supaya jangan terlalu banyak lupa dan kelirunya, dipanggil itu supaya dia teringat, supaya dia sadar. Nah, kita juga makanya ngaji itu juga kita itu jangan ngajinya cuma 1 tahun 2 kali. Isra Mi'raj Maulid Nabi kapan pinternya? Kita ngaji 1 bulan 2 kali aja kayak gini di kegiatan majelis taklim kita nggak pinter-pinter, apalagi kalinya ya. Ya, apalagi cuma ngajinya 1 tahun 2 kali. Lupa. Karena makanya Al-Quran itu dikatakan az-zikru. Al-Quran itu artinya peringatan. Karena habis dibaca, lupa, dibaca lagi, ingat lagi. Habis dibaca, lupa, dibaca lagi, ingat lagi. Ya gitu ya. Al-Quran itu kan nama lain dari Al-Quran kan dikatakan az-zikru. Az-zikru itu artinya peringatan. Maksudnya kalau sudah lupa, dibaca lagi lupa. Makanya Al-Quran itu dikatakan, Al-Quran itu terjemahan Al-Quran itu adalah bacaan yang harus dibaca berulang-ulang. Khatam balenine. Kenapa kok Al-Quran harus dibaca berulang-ulang? Bahkan sampai mati kita baru berhenti Al-Quran. Karena itu tadi sifat kita manusia itu kadang-kadang lupa, kadang-kadang keliru. Itu alasannya. Kenapa orang-orang beriman kok berulang-ulang dipanggil oleh Allah? Karena orang beriman itu banyak lupanya, bukan banyak sebetulnya. Kadang-kadang lupa, kadang-kadang. Kalau kadang-kadang itu termasuk banyak ya. Kan ada. Tidak pernah lupa, kadang-kadang lupa, selalu lupa. Oh, selalu itu paling jelek itu, Pak. Kalau kadang-kadang itu masih mendingannya. Alasan yang kedua, kenapa orang-orang beriman berulang-ulang dipanggil oleh Allah di dalam berbagai ayat yang kita jumpai dalam Quran dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu? Karena orang-orang beriman itu gampang diatur. Mudah dituturi kalau Pak Janalnya. Nah, orang-orang beriman dan dituturi itu ya enggak ngeyel ya. Enggak banyak alasan. Apa ucapannya orang beriman kalau saya? Pak, mari kita taklim, mari kita berinfak, mari kita itu jawabannya. Dikatakan di dalam Al-Quran, sami'na. Nah, itulah Pak pertanyaan ini. Innama qaulul mu'min, kata Al-Quran itu, sesungguhnya ucapan orang-orang beriman, idza da'a ilallahi wa rasul, kalau diajak untuk mengikuti Allah dan Rasulnya, serta ulil amrinya, apa jawabannya? Sami'na wa ata'na. G. Kami sudah mendengarkan, siap untuk taat. Itu orang beriman. Tapi di Quran itu ada juga sebaliknya. Sami'na wa asoina. Orang kafir ini. Kami sudah mendengarkan, siap untuk membangkang, siap untuk mokong, siap untuk tidak mengikuti. Nah, itu ya. Orang kafir itu sami'na wa asoina. Kalau orang beriman, kalau diseru diajak untuk mengikuti Allah dan Rasul ulil amri, sami'na wa ata'na. Jadi orang beriman itu gampang diatur. Jadi kalau ada orang beriman, Pak Irfin terus banyak alasan, ngeyel, tuturi handayani, nek dituturi malah balik ngandani. Ada ya Pak Jenal ya? Dituturi balik ngandani, itu tanda tidak beriman itu. Karena orang beriman kalau diajak itu, iya. Pak Jenal, sampai kok jarang taklim. Hai, sampai kok jarang taklim. Pak Irfin kok jarang taklim, itu kan kewajiban. Enggak, wanu saya begini. Oke, Pak, matur suwun, untung ada sampean mengingatkan saya. Berarti sampean itu masih cinta kepada saya. Karena saya keliru sampean. Matur suwun, Pak, orang-orang boleh kalau diingat. Ya Pak, enggak beriman, diingatkan. Oh, nantang, Pak. Lalu kok sampean mengingatkan aku ya, mau sedekah kayak tidak sedekah, mau ngaji tidak ngaji, sholat tidak sholat, urusanku. Ya. Saya dengan sampean bukan apa-apanya kok sampean itu ya. Nah, itu tandanya kalau jawabannya seperti itu orang tidak beriman. Karena orang beriman itu kita punya kewajiban watawasau bil haqqi watawasau bis sabri watawasau bil marhamati. Ada 3 watawasau di Quran.
orang-orang beriman itu kita mempunyai kewajiban di antara kita sama beriman, apalagi kita dalam satu jamaah. Wa tawasau bil haqqi, hendaklah kita saling mengingatkan di dalam berbuat kebenaran. Wa tawasau bis sabri, saling mengingatkan di dalam berbuat kesabaran. Wa tawasau bil marhamati, saling mengingatkan di antara kita untuk saling menyayangi di antara kita, bil marham. Dan itu kalau tidak kita lakukan, kita termasuk orang rugi. Wal asri, demi masa innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, kecuali di antara orang-orang beriman tidak akan rugi kalau melakukan itu tadi, 3 watawasau. Itu. Jadi orang-orang beriman dipanggil berulang karena alasannya itu apa tadi? Gampang diatur. Yang ketiga, kenapa orang-orang beriman berulang-ulang dipanggil-panggil ya oleh Allah Subhanahu wa taala? Di samping tadi orang beriman mudah diatur, dan juga orang-orang beriman itu banyak kadang-kadang lupa, kadang-kadang keliru. Alasan yang ketiga, orang beriman itu adalah orang yang paling dicintai oleh Allah. Orang beriman itu orang yang dicintai oleh Allah. Orang yang disayang oleh Allah. Orang yang paling diridhoi oleh Allah. Maka siapa orang yang ingin disayang, dicintai, dan diridhoi oleh Allah, maka jadilah orang-orang beriman. Itu alasannya. Ini saya masih menjelaskan ini, Pak Jenal. Menjelaskan ya ayyuhalladzina amanu. Setelah dipanggil, ya. Ini ada larangan, la tattakhidhu. La ini jangan artinya. Apa artinya? La tattakhidhu. La itu jangan, tattakhidhu. Bukan. Jangan kamu menjadikan. Jangan kamu menjadikan al-Yahuda, orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ini siapa? Keturunan Bani Israel. Israel itu sekarang yang mengantem Palestina nggak mari-mari itu hampir 100 tahun itu ya. Dijajah Palestina. Sudah berapa ribu manusia yang mati itu, berapa juta manusia ya. Orang Yahudi itu ya. Wan Nasoro. Di Quran itu Nasoro itu kadang-kadang disebut Nasoro, kadang-kadang disebut Nasraniun ya. Dua itu. Jadi kalau menemukan kata Nasoro, Nasrani, misalnya itu kalau biasanya disini termikan orang-orang Kristen. Ada yang Katolik, ada Protestan itu. Yang dimaksud itu adalah Nasoro sini. Nah, ayat ini juga perhatikan. Orang-orang beriman dilarang menjadikan orang-orang Yahudi maupun orang Nasrani dijadikan apa? Aulia. Aulia ini artinya apa? Ada yang mengartikan teman, ada yang mengartikan ya sebetulnya paling itu pemimpin. Tapi di Quran itu kadang-kadang dipelesetnya. Ada yang mengartikan teman setia. Ya, ini di sekarang banyak beredar teman setia. Memang tidak salah kan teman setia. Ada yang menjadikan penolong. Ada menjadikan pelindung. Ada menjadikan pendukung. Ada bisa diartikan pembela. Ini artinya aulia ini. Tapi kalau diartikan teman setia ini, aduh, ini ya tapi tidak salah. Memang aulia itu kadang-kadang, tapi ini apalanya jadi apa? Kayak dilencengkan artinya ya. Yang paling tepat ini pemimpin. Jangan menjadikan. Terus sambungannya Pak Jenal apa sambungan ayatnya? An-Nasara. Aulia terus sambungannya di sini. Ba'duhum. Auliya'u, ini auliya'u lagi ya, auliya'u ya, ada lagi dia ini ya. Auliya'u ba'din. Iya. Ya Pak Janul. Iya. Ba'duhum auliya'u. Wal nasara auliya'u ba'duhum
Aulia badin. Jadi jangan sebahagian orang-orang beriman itu menjadikan pemimpin dua golongan manusia ini terhadap yang lain. Ba'du ma'ul badin. Jadi misalnya kita ini kelompok gini, kita angkat ini untuk memimpin kita gini, nggak boleh ya. Itu pelanggaran, haram. Nah ini hukumnya, haram. Nah, terhadap yang begini-begini kita harus jelas, harus baro. Baro, apa artinya baro? Berlepas diri, nggak melu, jangan ikut. Berlepas diri. Ditolak. Kita nolak. Ya. Aulia, apakah itu namanya pemimpin, apakah itu teman setia, apakah itu penolong, apakah itu pelindung, apakah itu apa ini tadi artinya? Pendukung atau pembela? Enggak. Baro, harus berlepas diri. Nah ikut, nggak selamat dong, ini dilarang kok. Dilarang. Kalau ada kata-kata la, kalau menemukan kata-kata la di dalam Al-Quran itu berarti konsekuensi hukum yang timbul itu dilarang, berarti haram, Pak. Haram ini ada la-nya nih lah. Lamun nahi namanya. Kata yang menunjukkan larangan. Biasanya selalu digandeng dengan fi'il mudhorin ya. Kata yang menunjukkan perbuatan yang sedang dan akan datang. Jadi kita harus baro kepada siapa? Ya. Dan intisari dari dua syahadat yang kita aku itu kan kita harus itu kan itu ya. Coba ya. Asyhadu, coba perhatikan sini. Asyhadu artinya apa? Allah ilaha illa billah ya. Nah, jadi di sini ya. Ada dua kata ya. Jadi yang dianggap ilah oleh manusia itu apa saja yang sering dianggap ilah, yang suka disembah-sembah oleh manusia itu. Jadi bentar ya, ada anunya, ada penghapusnya. Gimana? Ya, sini hapus ya. Asyhadu ini artinya apa? Tapi kalau aku bersaksi itu sebetulnya kurang kuat. Yang paling berarti aku mengaku, aku menyatakan. Ini asyhadu ini aku menyatakan. Aku menyatakan. Aku menyatakan. Aku menyatakan. Aku berikrar. Aku mengaku, bersumpah, dan bersaksi. Kenapa kok bersyahadat dipakai kata-kata bersaksi? Karena salah satu syaratnya orang kalau bersyahadat itu harus ada saksi, makanya dia artikan saya. Tapi sebetulnya makna yang paling tepat itu syahadat itu ini loh Pak. Ini Pak Janawati ya. Syahadat itu artinya mengaku, berikrar itu mengaku, bersumpah dan menyatakan. Ini loh yang paling tegas. Jadi
Asyhadu, aku menyatakan. Asyhadu, aku bersumpah. Asyhadu, aku mengaku. Asyhadu, aku bersaksi. Ini. Ya. Terus an. Asyhadu an. An ini artinya apa? Bahwa ya. Bahwa. An la ilaha. La ilaha. Apa artinya la ilaha? Tidak ada ilah. Ilah itu artinya al-ma'bud. Tidak ada yang disembah. Tidak ada yang disembah. Tidak ada yang diikuti. Tidak ada yang ditaati. Tidak ada yang dipatuhi. Tidak ada yang diibadahi. Banyak artinya ya. La ilaha illallah. Jadi ini kata la ini kan artinya menolak. La ini kan tidak. Tidak ada. Ada empat apa namanya yang harus ditolak ini, yang harus kita marah ya, ditolak. Ya, ini namanya menolak ini sini dikatakan al-baro. Al-baro. Harus kita berlepas diri. Dari apa itu yang empat itu? Nah, di sini dikatakan dalam Al-Quran. Pertama dari al-alihah. Jadi satu. Al-alihah. Al-alihata. Ya. Terus yang kedua. Al-andad. Yang ketiga. Al-arbab. Al-arbabu. Dan yang keempat At-tawud. At-tawud. Jadi kalau kita katakan la ilaha illallah itu ya, ini la ilaha kan artinya baro ini. Kita mau berlepas diri. Berlepas diri kepada apa? Kepada yang empat ini. Ya. Coba sampai ini saya uraikan. Yang dimaksud alihah itu apa? Coba sampai tulis ya. Kita harus berlepas diri dari empat ini dengan ungkapan la ilaha illallah itu ya. Ya, apa yang dimaksud al-alihah yang harus kita membebaskan diri ya, berlepas diri, menolak, tidak boleh mengikuti ya yang alihah itu ya. Perhatikan sini. Apa yang dimaksud dengan al-alihah? Yaitu segala zat. Ditulis. Yaitu segala zat dan makhluk. Segala zat dan makhluk selain Allah. Ya. Yang dijadikan sandaran dalam meraih manfaat dan menolak mudarat. Itu ya, itu yang dimaksud alihah ya. Saya ulangi ya. Segala zat dan makhluk selain Allah yang sering dijadikan oleh manusia itu sebagai sandaran dalam meraih manfaat dan menolak mudarat. Baik berupa dukun, jin, syaitan, benda-benda atau tempat-tempat yang dianggap keramat, berhala, kuburan dan yang lain yang dianggap sakti.
Ini nanti dilengkapi ayatnya, dikaji sendiri nanti. Ini bisa dikaji, ini ayatnya di sini ya. Ini Quran surat 10 ayat 106 sampai 107. Tiga 9 sampai ayat 38, 22 ayat 73. Kalau sampai ingin melihat alihah itu tadi itu, tapi definisi seperti itu. Coba baca ulang Pak Ervin. Yang dikatakan alihah. Alihatun itu jamak dari ilahun. Kata-kata ilahun ini loh Pak. La ilaha illallah itu kalau di bentuk jamaknya alihatun. Bentuk jamak. Apa tadi, coba baca ulang. Apa yang dimaksud dengan pokoknya makhluk selain Allah. Ya, berupa jin, setan, dukun, berhala-berhala, keris Pak Jainal, keris dipuji-puji, batu akik. Kan biasa. Ini Pak Jainal ini keris ini kalau sampai nanti pakai begini sampai pasti menang. Batu akik sampai nanti sampai buat jimat ini sampai tembak nanti gini ya. Jimat-jimat itu termasuk itu. Itu disebut alihah. Alihah itu sembahan-sembahan namanya Pak. Sembahan-sembahan yang sering manusia itu tertipu dipuja-puja. Dan biasanya itu memberikan sesajen. Pokoknya saya katakan sama Pak saya katakan sama Pak Marjono, Pak, sampai di situ Pak, hati-hati loh, sering memakan korban itu banyak gondoro, hati-hati sampean. Sampean kalau nggak ngasih sesajen ke situ nanti sampean dicekik sampean, nanti kalau mati sampean mati. Diyakini seperti itu. Itu namanya sudah alihah. Nah, itu kalau nggak marok dari keyakinan perbuatan nggak marok, maka syahadatnya batal syahadatnya banyak. Kalau nggak marok, kalau nggak berhenti. Marok itu tadi artinya apa? Marok tadi artinya marok. Berlepas diri, apa lagi? Menolak, menjauh, menghindar, apa lagi? Nggak ngikuti. Pokoknya nggak ikuti, itu artinya marok itu. Kalau nggak marok dari seperti itu berarti syahadatnya batal. Ini penting ini. Mau syahadat itu kan ya. Terus yang kedua andat. Sampai ini terangkan ini andat. Ada 4 ini. Apa itu andat? Nanti sampai buka sendiri ada Al-Quran. Andat yaitu segala yang melalaikan. Andat ialah segala yang melalaikan. Kan ada Pak Jendela. Fala taj'alu lillahi andada wa antum, itu loh di surat Al-Baqarah itu andat. Jangan kamu menjadikan andat, artinya sebutnya tandingan-tandingan, ya. Andat itu artinya segala sesuatu yang dilakukan untuk menandingi kekuasaan Allah, menandingi aturan Allah, itu namanya andat. Contohnya Pak Jen, kita sudah yakin bahwa Al-Quran itu yang benar, sudah sempurna aturannya. Bikin lagi aturan-aturan selain dari Al-Quran. Andat nggak gini? Andat. Itu kalau tidak berhenti kita begitu, batal Pak syahadatnya. Lanjut. Andat ialah segala sesuatu yang melalaikan ya, dan menghalangi manusia untuk mempelajari menganut dan mengamalkan Islam. Nah, itu definisinya Anda. Segala sesuatu yang menghalangi manusia, menghalangi apa? Untuk mempelajari, untuk menganut, untuk mengamalkan Islam. Biasanya wujudnya apa? Berbentuk orang atau berbentuk setan ini apa biasanya? Yang suka menghalang-halangi kita kalau mau anut ya apa? Manusia hati. Biasa wujudnya bisa tokoh, bisa pemimpin. Itu andat itu namanya, ya.
Kita mau menerapkan aturan Islam dihalang-halangi, itu termasuk andat. Kalau kita bekerja sama dengan itu berkata, waduh, celaka kita, akidah kita celaka. Maka Ihsan, ya, Titi ya, ia bisa berwujud anak. Hati-hati loh, hati-hati bareng. Dia bisa berwujud anak, istri, kerabat. Kerabat itu apa, Pak Marson? Kerabat itu apa? Keluarga yang ada pertalian darah dengan kita. Harta benda, tempat tinggal, tanah kelahiran, dan lain-lain. Coba Quran buka, Quran surat 9 ayat 24. Coba dalam kurung Quran surat 9 ayat 24. Coba langsung dibuka. Surat At-Taubah ayat 24. Baca Pak Janur, baca. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, satu pernah bapak-bapakmu, satu bapak. Nah ya, terus yang dua, saudara-saudaramu, tiga, istri-istrimu, empat, keluargamu, lima, harta kekayaan yang kamu usahakan, enam, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, tujuh, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu cintai, delapan, lebih kamu cintai daripada Allah sembilan. dan Rasulnya. Tetap berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Diajak untuk bersungguh-sungguh berislam, belajar Islam, ngaji, untuk memperjuangkan Islam seperti berkhilafah ini supaya kita ini gitu. Tapi banyak alasan. Alasannya apa itu? Bapakku teko, nggak ngaji. Anakku sakit, nggak ngaji. Terus apa mana? Ya. Pak Irwin, ayo ngaji mana ya? Om aku gak ada saya nunggu kalau diangkat maling. Ayo Pak Jenderal, waktunya ngaji. Aduh Pak Hi, aku lagi laku nih, usaha aku nih nanti aku rugi, banyak ruginya ya. Perdagangannya takut rugi itu ya. Kalau yang 8 perkara itu kamu masih lebih kamu cintai daripada taat kepada Allah, perjuangkan agama daripada beribadah kepada Allah dan sebagainya, itu terkalahkan dengan 8, itu berarti kita termasuk andat, berarti menduakan Allah, mempersekutukan Allah. Itu namanya yang begitu-begitu harus kita barok, Pak Narsono, harus barok. Apa artinya barok tadi? Harus berlepas diri, jangan ikut, jangan harus berlepas diri, harus menjauhi. Barok. Nek enggak barok, batal syahadatnya. Coba dibuka lagi surat kedua ayat 165. Surat kedua, masih penjelasan tentang andat. Surat kedua ayat 165. Surat kedua 165. Coba. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah, pakai tandingan yang mereka cintai tidak Allah. Iya. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Ya. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, saya mereka menyesal. Seandainya diperlihatkan oleh Allah, kamu ikut pemimpin-pemimpin yang kamu itu ya, sekarang melihat ya kan ya kan Anda itu kan tadi sekiranya kamu melihat itu diperlihatkan oleh Allah betapa bahasanya orang-orang itu mengerikan. Wa ma hum bikharijin, kamu nanti itu di akhirat orang sudah berlepas diri mengatakan, seandainya dulu aku nggak ikut Pak Jeno sama Pak Ervin nggak jadi begini aku, tapi itu sudah di akhirat nanti itu menyesal gara-gara mengikuti tadi ya. Jadi mereka itu lebih cintanya terhadap keluarga, terhadap anak, terhadap urusan, terhadap perjuangannya, terhadap partai, terhadap golongan. Itu melebihi cintanya kepada Allah. Nah itu disebut andat. Oke, yang ketiga ini yang arbab. Apa itu arbab? Coba arbab. Arbabun.
Jadi 4 perkara ini ya. 4 perkara ini Pak Irfin kalau kita tidak barok dengan 4 perkara, syahadatnya batal. Enggak bermakna syahadatnya. Kalau syahadatnya batal Pak Jenderal, otomatis keislamannya ikut batal. Apa itu arbab? Arbab ialah setiap orang yang menetapkan keputusan. Kena kafe ayo kamu. Setiap orang yang menetapkan keputusan, yang suka menetapkan keputusan itu siapa Pak Irfin? Pemimpin. Masuk rumah termasuk. Hati-hati. Ya. Umul Qura itu pemimpin dan pemimpin-pemimpin yang lain. Setiap orang yang menetapkan keputusan, hukum, aturan. Aturan itu kalau yang kecil bahasanya tata tertib ya aturan itu ya. Aturan, undang-undang atau pedoman hidup atau pedoman hidup. Ya, pedoman hidup, petunjuk pelaksanaan pedoman hidup, panduan hidup ya. Atau pedoman hidup yang menyelisihi hukum Allah dan Rasulnya, yang menyelisihi atau tidak sejalan dengan aturan dia, menyelisihi atau yang ya hukum Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi coba ulangi Pak Jenderal, apa itu arbab? Setiap orang yang menetapkan keputusan, pengaturan undang-undang atau pedoman hidup yang menyelisihi hukum Allah dan Rasulnya. Ya. Itu disebut apa? Arbab. Orang bisa pemimpin kecil sampai pemimpin besar membuat aturan, membuat undang-undang, tapi aturan yang dibuat itu bertentangan dengan aturan Allah. Itu namanya arbab. Jadi orang. Termasuk undang-undang yang dibuatnya. Kalau kita ikut itu, sudah nyata-nyata itu bertentangan, atau kita ikut, batal syahadatnya, rusak keislamannya. Makanya harus barok. Jadi barok ini Pak. Ini barok Pak, intisari ajaran syahadatan itu barok itu Pak Jenderal. Enggak barok itu yang main-main dengan Allah itu, enggak barok itu. Harus barok. Barok dulu, nanti baru wala. Ya. Nanti walanya lain kali saya terangkan ya nanti. Apa artinya berlanjut ya? Enggak mungkin saya terangkan ini ya, jadi 4 aja nih ya. Jadi kita dengan ungkapan la ilaha illallah ini tidak ada yang disembah, tidak ada yang dipatuhi, tidak ada hukum, tidak ada aturan ya. Illallah ya. Jadi nanti ini kan barok ya. Nah, nanti walaknya itu nanti ini. Walaknya. La ilaha illallah. Ini tadi ya. Illallah. Illallah ini namanya wala, sama dengan wala di sini ya. Ditulis tak hapus dulu ini. Ini sama dengan wala. Apa tadi wala artinya? Wala ini sama dengan al-wala. Al-wala'u. Wala itu tadi artinya apa? Loyal, ikut, setia, cinta. Ya. Seperti kita loyalitas kita itu cuma 3 Pak. Siapa kita? Loyalitas kita Pak Jenderal. Siapa Pak Jenderal? Yang di dalam syahadat itu harus loyal kepada Allah. Apa yang Allah tukar kita harus setia. Loyal kepada Rasulullah, loyal kepada ulil. Ya itu cuma 3 itu. Kalau itu sudah enggak ke situ, waduh, batal Pak syahadatnya. Nah, tapi itu nanti kita ini dulu. Kurang 1 tadi, apa tadi? Kurang 1 tadi, setelah arbab. Oh tadi sebelum ya. Arbab itu tadi ya, setiap orang yang menetapkan keputusan, hukum, aturan, undang-undang atau pedoman hidup yang menyelisihi hukum Allah dan Rasulnya, itu disebut apa? Arbab. Wujudnya atau contohnya ya, bisa berwujud ulama. Hati-hati ulama loh Pak ya. Ulama ada 2 ya Pak Jenal ya. Ulama warasatul anbiya sama ulama. Hati-hati, jangan ulama kiai. Kalau mau jangan ikut. Maka kita itu harus jelas ya. Ulama, pendeta. Pendeta ini kan bahasanya tokoh juga ya.
pemimpin dan sebagainya. Quran surat 9 ayat 31. Ya, 31 ya. Nanti dibaca sendiri. Waktunya mau habis ini. Yang terakhir sekarang harus kepada apa tadi yang satu ini? Togut, at-togut. Apa togut itu? Sini kita togut itu apa? Nah, ini dijelaskan sini. Togut ialah togut itu mufradnya Pak, bentuk jamaknya at-tawagid ya. Nanti kalau tawagid itu togut banyak. Kalau canus itu togut namanya. Nah, sekarang apa yang disebut togut ialah segala hal atau orang. Nah, jadi ada dua nih. Jadi bisa orang, bisa bukan orang. Segala hal berarti keadaannya segala hal atau orang yang diibadahi selain Allah, yang diibadahi selain Allah. Diibadahi itu artinya apa, Bang? Diibadahi itu disembah. Disembah itu artinya apa? Ya, mengabdi itu artinya apa? Mengabdi, menyembah, beribadah artinya apa? Ya, ditaati. Diibadahi itu artinya sama dengan disembah, ditaati, dipuja-puja, disanjung-sanjung, diikuti, itu namanya diibadahi. Kalau orang kita begitukan berarti kita sama dengan mempertuhankan orang. Togut namanya ku ya. Oh, Pak Ervin itu orang luar biasa, nggak ada tandingan di sini. Apalagi Pak Jainal lagi gini. Togut itu hati-hati. Ya. Mungkin ayah kita bisa, guru kita, ulama bisa seperti itu ya. Oke, kita teruskan ya. Yaitu segala sesuatu atau orang yang diibadahi selain Allah dan ia ridho bila diibadahi. Ada orang senang Pak Marsono ya, kalau tangannya dicium-cium misalnya, kan ada orang kayak gitu ya. Pak Erwin itu suka nyium-nyium tangan saya orang hebat itu kan. Ya. Apa ya? Apa tadi? Dan ia ridho diibadahi, ridho disembah, ridho dipuja-puja, ridho disanjung-sanjung, ridho diikuti, senang ya gitu diibadahi diam. Ya, itu namanya apa? Saya coba ulangi. Apa itu togut? Togut ialah segala hal atau orang. Ya. Jadi kalau hal itu kan bisa aturan, undang-undang, hukum itu kan hal itu ya. Atau mungkin benda-bendanya dianggap begini. Segala hal atau ya. Yang diibadahi selain Allah dan dia ridho bila diibadahi. Ya, itu semuanya ya, kalau ada yang begitu togut ya. Itu ia bisa berwujud batu. Batu apa Pak Marsono yang biasa sering di kene ya, batu akik ya, bisa berbentuk ya, batu apa lah. Atau batu patung yang dibuat sendiri, ia bisa berupa batu. Bodohnya orang itu bikin bandi sembah-sembah. Berhala, kuburan. Ada nggak Pak Jenderal orang datang minta ke kuburan? Ada? Togut itu. Maka hati-hati. Kuburan, apalagi kalau kuburannya wali katanya. Ya, kuburan. Terus benda-benda keramat. Apa contohnya nih benda-benda keramat? Ya, keris, benda-benda yang dikeramati. Keris apa mana, tombak. Pokoknya besi bertuah gitu ya. Atau kadang-kadang binatang Pak. Oh, ini sapiku, ini kudaku, kuda jago ya gitu. Itu kan bisa ya. Benda-benda yang dikeramatkan, yang disembah-sembah selain Allah. Atau pemimpin ya, betul ya. Atau pemimpin, penguasa, dukun, setan yang ditaati. Hanya setan yang ditaati. Atau hukum yang dikarang-karang oleh manusia, atau hukum yang dibuat-buat oleh manusia.
maupun undang-undang yang menyalahi aturan Allah dan Rasulnya. Lebih luas ini Pak Jenal ya. Maupun undang-undang yang menyalahi aturan Allah dan Rasulnya. Jadi 4 macam ini Pak Erwin kalau disimpulkan itu, ini kan 4 macam ini ada alihah, ada andat, ada apa tadi yang ini? Apa tadi yang kemarin ada betulnya? Ada alihah, ada andat, apa di sini? Apa? Arbab, ada togut. Tapi sebetulnya kalau mau disederhanakan satu saja. Ini semuanya togut semua itu. Gampangannya itu ya. Cuman diurai kayak gini kan memang ayatnya seperti itu. Semuanya togut. Periksa surat kedua. Ayat 257. Terakhir ini. 257. Coba baca Pak Erwin. Apa isinya? Mestinya ini materi ini mestinya harus waktu ini Pak. Nanti gak apa-apa diulangi. Waktu gabungan apa? Kapan materi gabungannya ini? Ini penting ini. Penting ini. Ahad pertama coba nanti aku mudah-mudahan ada waktu entar aja. Kan ini penting Pak. Ini intisari syahadat ini tuh bagian intisari syahadat ya ini nih. Wala maro ini. Jadi ada empat hal yang harus kita berlepas diri daripadanya harus baro. Berarti walaknya juga itu ada 4 hal juga. Ada 4 hal yang harus kita wala juga padanya. Kalau kita tidak wala kepada 4 itu batal syahadatnya. Togut semua itu Pak. Kan tadi menyelisih. Kalau tidak menyelisihi tidak. Kalau tidak menyelisihi. Menyelisihi enggak? Kita jawab menyelisihi enggak kira-kira? Iya, masa sampai dengan saya nggak ngerti Pak Jainul nggak ngerti ini menyelisih ya, udah nggak ikut. Dan itu juga bukan kewajiban kok. Memilih itu kewajiban apa menggunakan hak? Iya terserah sampean, terserah saya mau menggunakan dia tidak digunakan dia. Tapi kalau kita bayar itu tadi 165 itu tadi. Kalau salah kita memilih pemimpin itu Pak Jan bukan urusan main-main, urusan akidah. Kalau salah keliru kita membawa dampak yang besar sampai ke neraka nanti. Coba lihat, buka lagi ayat 65 itu tadi. Coba ayat 65 itu ya. Ingatlah pada saat orang-orang berlepas diri. Coba buka lagi itu ya. Ingat. Ayat 165 Al-Baqarah tadi itu ya. Iya, 165. 165 sampai 166. Masalah pemimpin Pak ya. Ingatlah, ikutlah. Coba baca. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah. Ya. Nah itu namanya andat. Andat tadi itu kan menandingi Allah ya. Terus. Ada orang-orang yang beriman Sebenarnya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat. Yang orang lihat aja pada hari kiamat. Nanti di hari kiamat. Terus lanjut ayatnya. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti lepas tangan dari orang-orang yang mengikuti. Sopo iku. Ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang yang mengikuti. Sopo? Yang diikuti ku sopo? Yang diikuti sopo? Pemimpin. Yang mengikuti. Iya yang mengikuti ya jamaah atau rakyat yang mengikuti. Ingat itu nanti di suatu saat nanti dari ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan, nggak tanggung jawab maksudnya Pak Jenal dia. Iya, nanti saling menyalahkan. Salamu Pak Jenal, kenapa dulu ikut aku yo? Kamu sudah tahu aku nggak beres, kenapa ikut-ikut? Salamu kan ya. Lanjut ayatnya bagaimana nanti? Ingatlah. Ya. Dan mereka melihat azab dan ketika segala hubungan antara mereka diputus pemimpin enggak urus-urus ya. Maka hati-hati kita memilih pemimpin ya, hati-hati. Nek enggak jelas pemimpin enggak sudah melakukan kita ikuti itu Pak. Resikonya itu nanti itu bahayanya. Terus lanjut. Dan orang-orang yang mengikuti berkata, sekiranya kami mendapat kesempatan kembali ke dunia, tentu kami akan berlepas tangan
dari mereka. Apa itu? Penyesalan kan? Sekiranya saya bisa kembali ke dunia, saya tidak akan mau menjadi disembah-sembah dan memimpin gak gini lagi ya, gak mau mengikuti ya. Menyesal kan? Terus? Bagaimana mereka mempertahankan jika Allah membiarkan mereka perbuatan mereka. Yang menyesal tadi itu siapa? Sekiranya kami kembali ke dunia, kami akan berlepas tangan sebagaimana mereka berlepas tangan kepada, mestinya nggak bisa membela, nggak bisa membantu aku diazab oleh Allah yang nggak tanggung jawab. Sekiranya aku bisa aku ingin kembali ke dunia, nggak mau ikut lagi. Tapi itu skase Pak, itu di neraka itu ngomongnya kayak gitu. Ya akhirat. Terus lanjut lagi. Dan mereka tidak akan keluar dari Wa ma hum bi kharijina minan nar. Orang-orang antara pemimpin yang diikuti, antara pemimpin diikuti dan yang memimpin diikuti, wa ma hum tidak akan dikeluarkan dari azab api neraka. Berarti khalidina kekal selama-lamanya. Di open Pak, nanti dipanggang, dibakar, di open gitu ya. Jadi ayat itu nggak ada harapan. Itu bahayanya kalau kita ikut andat atau togut itu bahayanya itu ya. Kira-kira jelas gak pembahasan masalah ini? Ini ada 4 ini, ada alihah, ada andat, ada arbab, ada togut tadi itu. Sebetulnya kalau disederhanakan semuanya ini togut semua ini. Cuman uraiannya tadi biar jelas itu. Kalau kita tidak marok, tidak berlepas diri, tidak menjauh, bahkan kita mengikuti malah waduh. Rusak keislaman kita, rusak syahadat kita. Maka hati-hati Pak. Karena ini intisari. Makanya kan ini ya. Mestinya kalau bahas ini harus diikuti materi-materi sebetulnya, materi-materi pembinaan iman dan akidah Pak. Makanya banyak orang nggak seneng Pak. Orang-orang yang masih senang mendua keyakinannya itu nggak mau kalau dikasih materi walak dan baro nggak mau dia. Nolak. Maka cukup asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku mengaku, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan. Bersaksi tok. Maka di sini kalau kita tadi itu jangan bersaksi, mengaku, menyatakan, bahkan kalau perlu itu bersumpah. Iya, menyaksikan tok. Ini pengakuan Pak, syahadat itu pengakuan. Rukun Islam yang 5 itu kan tergantung syahadat. Syahadatnya batal semuanya yang lain seperti itu. Nggak main-main kita ini. Ya. Jadi al-wala, jadi sebetulnya kan yang benar itu barok dulu baru kita wala ya. Cuman di sini dalam bahasanya wala dulu baru mana tadi ya? Al-wala wal barok. Mestinya yang kewala tadi saya membahasnya. Saya membahasnya ini dulu. Tapi memang dalam semua bahasanya itu al-wala wal barok. Jarang kita al-barok wal wala. Mestinya ini. Jadi ini dulu setelah kita ngerti bahwa kita harus barok, nanti caranya berwala itu kita harus setia, harus patuh, harus taat, harus cinta, harus beribadah, harus menyembah kepada siapa ya di sini nanti. Ada 4 juga nanti jawabannya, ada 4. Bagaimana cara wala kita selama ini sudah benar apa masih bercampur baur saya ya. Tanpa dibahas nanti masih ngambang. Nah, insya Allah nanti kita akan lanjutkan materi yang lain. Nanti akan saya Pak ya. Kalau saya buat petanya nanti dipetakan, peta konsepnya dulu. Saya kasih skemanya seperti ini. Ya saya minta supaya nyambung. Nanti kalau diisi, ini kan terpotong. Ini kan baru ini saya gini, nggak nyambung nanti kalau ya. Cukup ya. Demikian kira-kira pembahasan kita tentang masalah al-wala dan al-wala dan barok ini merupakan intisari kandungan dari substansi itu isi yang sebenarnya 2 kalimat syahadat itu disebut al-wala wal barok. Jadi kalau kita tidak paham itu ngambang kepemimpinan kita, ngambang syahadat kita, ngambang keimanan kita. Jadi makanya memang harus dipahami dengan sebaik-baiknya. Demikian kira-kira yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita ke jalan yang benar, senantiasa diberi hidayah dan petunjuknya dan dimampukan untuk bisa mengamalkan apa-apa yang sudah kita pahami dengan baik dan kita hindari apa-apa yang bisa merugikan keselamatan kita baik di dunia ini maupun sampai nanti di hadapan Allah di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik.